Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun dengan mudah dan juga melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita orang yang mau menerima ajaran yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW dan istiqomah di atas ajaran beliau tersebut. Karena pada akhir zaman yang paling berat bagi seorang muslim adalah untuk istiqomah di atas agama yang mulia ini. Karena begitu banyaknya tantangan dan godaan, sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW akan datang kepada umatku suatu masa. Orang berpegang teguh kepada agama ini seperti memegang bara api. Tara suangi angin ke dilapian, tapi tidak jauh dilapian doh. Artinya bahwa semakin berakhir zaman akan semakin berat tantangan dan hambatan serta godaan untuk tetap istiqomah di atas agama yang mulia ini. Maka dari itu, hendaknya masing-masing kita berupaya mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Al-Qur'anul Karim. Karena begitu banyak opini-opini dan statement-statement yang dibuat oleh orang-orang yang kadang-kadang membuat goyah keyakinan kita kepada Al-Quran Karim, keyakinan kita kepada keimanan kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu akan senantiasa bergulir dan akan selalu dikembangkan oleh orang-orang yang ingin membuat umat Islam ini lalai dari ajaran agamanya. Maka pada pagi yang cerah ini insyaAllah kita akan bahas satu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW setiap paginya, yaitu disebut dengan zikir pagi. Ada 3 permintaan setiap pagi yang dimohon oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini diriwayatkan oleh sahabat bahwa selalu setiap pagi Rasulullah SAW meminta ini. Cuman pertanyaannya, sudahkah kita menghafalnya dan membaca doa ini setiap pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Kita akan bahas 3 poin kenapa hal ini yang dimohon oleh Rasulullah SAW setiap pagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmulah seseorang tadi akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal, mana yang
haram. Ini menunjukkan bahwa hal yang sangat terpenting dalam hidup ini bagi seseorang itu adalah ilmu. Maka oleh sebab itu Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu jauh lebih tinggi dari derajat orang yang beriman. Beriman diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu ditinggikan derajatnya dengan derajat yang sangat tinggi. Derajat. Kalau yang mengerti bahasa Arab, derajat itu adalah jamak dari bentuk darajah. Derajat. Kenapa Allah tinggikan kedudukan mereka? Jika berbicara masalah keyakinan, dia adalah orang yang mana keyakinan itu berdasarkan ilmu, bukan karena berdasar apa? Ikutan-ikutan, ya. Kalau bahasa awaknya, ondong ayi ondong dada. Orang taseli awak terantak. Tapi benar-benar didasari oleh keyakinan atas ilmu, tahu dalilnya. Rukun 6 berapa? 6. Mana dalilnya? Sehingga ketika beribadah benar-benar berdasarkan dalil, bukan ikut-ikutan. Taunya, kau hukumnya sunnah, kau hukumnya wajib. Ba'a praktek uduk yang betul, ba'a cara sholat yang khusyuk. Ya. Maka orang yang berkeyakinan kuat adalah karena dilandasi ilmu. Makanya di dalam Al-Quran berulang-ulang sebuah perbahasan di dalam Al-Quran itu untuk menambah keyakinan. Kisah para nabi diulang-ulang. Tetapi dalam setiap kisah ada poin yang ditekankan untuk diambil pelajaran di situ. Maka diulang-ulang. Kalau orang yang imannya tidak dilandasi oleh ilmu, dengan sangat mudah dipengaruhi dan diberikan keraguan ke dalam keyakinannya. Dan ilmu adalah sumber kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Kalau kita bicara keutamaan ilmu luar biasa. Maka oleh sebab itu ketika Nabi adalah rasul atau rasul dan nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk menyelamatkan manusia dari keburukan, dari keberantakan hidup mereka, Allah mengutus para rasul dengan ilmu, bukan dengan emas dan perak. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu bukan membawa emas dan perak, bukan mewarisi emas dan perak. Wa inna mawarathul ilma, tapi yang diwariskan untuk umatnya adalah ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang sangat banyak mendapatkan bagian dari warisan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau kita bicara, bara waktu awak untuk mencari ilmu dalam sehari, malah lebih banyak mencari piti daripada mencari ilmu. Adakah pikiran kita untuk menambah ilmu seperti pikiran untuk menambah piti? Hah? Ada enggak? Padahal sumber kebaikan, kebahagiaan seseorang berdasarkan ilmu. Apalagi di akhir zaman kata Rasulullah SAW, Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah mengakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bagaimana fitnah tadi kekuatannya? Kata Rasulullah SAW, seseorang di pagi hari masih beriman, di sore hari sudah kafir. Atau di sore hari masih beriman, di pagi hari sudah menjadi. Kenapa begitu dengan mudahnya dia? Karena tidak punya ilmu dalam mempertahankan iman dan keyakinannya. Jika ditawarkan kedudukan yang tinggi, ya disogok, disketek saja aja piti langsung hijau uncik matanya. Coba. Jadi tidak melaporkan nilai keyakinan itu satu hal yang
bernilai dalam hidupnya. Yang bernilai dalam hidupnya adalah uang dan uang. Betapa banyak kita lihat dalam kenyataan orang-orang yang mudah terbalik keyakinan karena uang. Karena itu Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan orang berilmu. Inna fadl alim ala abid kafadil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu itu dari orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas segala bintang-bintang. Kalau bulan purnama tidak akan nampak Allah aja bintang doh. Kenapa? Karena cahaya bulan purnama meliputi segala angka. Dan dalam riwayat lain, inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu itu di atas orang yang ahli ibadah, ya, seperti kemuliaan aku dengan orang paling rendah imannya antara kalian. Itu kemuliaan orang yang berilmu. Bako itu, Ustaz. Orang beribadah tanpa ilmu banyak sekali disesatkan oleh setan. Contoh, kisah seseorang rajin beribadah, tidak dasar oleh keyakinan, datanglah setan mengaku kayaknya sebagai Nabi Khidir. Dengan cerita-cerita yang didengar, terus katanya Nabi Khidir itu masih hidup. Kadang-kadang bersobok di orang-orang yang khusus-khusus. Maka setan kau tahu, orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, digoda oleh dia. Apa katanya? Kamu sekarang sudah sampai pada tingkat wali. Dan kamu sudah dibebaskan Allah dari kewajiban-kewajiban agama. Atau mengaku sebagai Jibril. Atau seperti yang terjadi dalam kisah disebutkan oleh Abdul Qadir, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dia beribadah, datang cahaya dari sebuah lubang yang ada di dinding rumahnya. Cahaya itu lalu berbicara, wahai Abdul Qadir, kamu sudah menjadi kekasih Allah yang tidak perlu lagi beribadah. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala? Ikhsa fa innaka syaitan. Ya, engahlah kamu, pergilah kamu wahai orang yang keji, engkau adalah setan. Kok bisa Abdul Qadir mengatakan itu setan? Karena dengan ilmunya sehebat, semulia apa ketakwaan orang, tidak akan ada namanya berakhir perintah Allah untuk dilaksanakan. Apalagi nanti datang pula argumentasinya dalam ceramahnya. Wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai mendapat keceinya. Kalau lah yakin, tak perlu lagi menyembah Tuhan. Nyo nak tahu kok penafsiran ayat kok, padahal maksud ayat kok bukan maksud keyakinan, itu adalah beribadahlah ke Tuhanmu sampai datang kematian. Itu semua ahli tafsir mengatakan yakin di situ adalah kematian, karena kematian suatu yang sangat pasti. Nyo tafsirkannya kalau lah sampai ke tingkat yakin, tidak perlu lagi beribadah. Pemahaman itu masih banyak bersebar di daerah awak. Seseorang syekh pernah mencerita, bertanya ke Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika dari ibadah di tengah padang pasir, lalu ketika sedang qiyamul lail ini, atau salat malam ini, datang di hadapannya seseorang turun dari langit, berbentuk seseorang. Lalu dia salat di belakangnya orang ini. Ya kan? Nah, ketika dia salat di belakang orang tadi, dia tidak bisa melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Bahkan membaca ayat yang paling hafal nggak bisa. Kalau orang tidak berilmu, wah inilah mengira, kok Jibril datang, kok malaikat datang. Ditanyakanlah tentang kejadian itu kepada Syekh bin Baz rahimahullah, itu adalah setan, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak akan mengganggumu dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Ilmulah yang membedakan keyakinan-keyakinan yang batil itu, yang milah-milah.
Kalau ndak punya ilmu, orang nan dia awak nan stenggil namanya 87 istilahnya dianggap wali. Betul ndak? Talanjang ke mahkamah untuk buka dado atau bayiran ke mahkamah itu dianggap wali di orang. Kalau ndak beraja, awak dijual di orang bersawaknya. Apalagi beragama. Kini sangat banyak macam-macam pengertian orang dalam agama. Makanya penting beraja. Pertama sekali ini beraja itu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Ba'a bantu beriman ke Allah tu pengertiannya ba'a. Pengertian beriman ke malaikat apa? Pengertian beriman ke kitab-kitab suci itu apa maksudnya? Pengertian beriman kepada para rasul apa maksudnya? Pengertian beriman kepada hari akhir itu bagaimana pengamalannya? Apa maksud dari pengertian beriman kepada takdir baik dan takdir buruk? Jangan kau mengetahui pengertiannya lah, rukun imannya lah salah-salah itu sunannya Pak. Nah kini besok coba Pak pulang kampung tuh anak-anak SD SMP itu tanya, bara rukun Islam nak? Apa aja dan anak-anak rukun Islam lah? Mulai ditanya rukun sholat, syarat sholat. Nah, ilmu sangat penting. Karena dengan ilmu itu lawak tidak bisa digandua di orang. Apalagi tentang ilmu agama. Maka luangkanlah waktu setiap hari untuk mencari ilmu. Imam mendengar rekaman kajian. Ya kan? Mendengar ceramah. Kalau enggak setiap hari, setiap pekan ada kajian yang diikuti. Minimal perbaiki bacaan Al-Quran. Iko kalau nyanyi dangdut pasih bahasanya. Tiba baca Al-Quran balepotan. Tak gagok-gagok membaca ghairil maghdu. Padahal kecil orang kok badan dah bawah tanah kok. Baca Al-Fatihah saya nak lurui doh. Ya kan? Lalu kecak mama lah bajanggu ya tibawan ndak apa Fatihah doh. Baca Al-Fatihah ndak lurui. Lainnya salat baca Al-Fatihah ndak lurui. Bagaimana awak akan bisa mendidik anak cucu awak? Itu nampak tahu ilmu agama ku penting bana. Kalau enggak digandua awak ada bakidah ada orang. Banyak sekali pemahaman gini. Sehingga kata Rasulullah di akhir zaman kau dicemarkan apa? Orang Islam menganggap ajaran Islam itu asing. Budi al-Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Islam kau dulu asing di tengah kaum musyrikin, namun akan kembali asing di akhir zaman kata Rasulullah SAW, tapi bukan di tengah kaum musyrikin, di tengah orang-orang muslim sendiri. Kenapa itu? Nyonak baraja apa itu Islam. Sehingga nampak orang bajanggui, dia olok-oloknya. Kok lah elok, lompat bulan haji besok mah. Nampak celana orang cingkrang dianggapnya. Kebanjiran ang yuang. Padahal enggak tahu itu adalah ajaran Islam. Sudah itulah dilabel-label dulu. Allah Wahabi lo pajako. Ditanya tuh Wahabi itu roti atau kue tuh enggak jaler. Wahabi kece orang, Wahabi lo kecewa. Nah itu yang banyak gini tuh. Mudah tak pengaruh. Kalau wasawa enggak punya pandirian. Itu yang tadi ondong ayi ondong dada. Makanya di akhir zaman kata Rasulullah SAW, yushaku an tada alaikumul umam kama tada'a aqlatu ala qas'atiha. Boleh jadi kalian satu saat nanti akan menjadi perebutan umat-umat lain. Seperti berebutnya orang makan hidangan di atas napan. Satalam tuh makanan lama. Saling berebuitnya, menari ayam, menari randangnya. Santap. Kata sahabat, awamakilatin ang yoma ini ya Rasulullah. Karena apa? Seketek waktu itu ya Rasulullah. Umat Islam sedikit waktu itu ya Rasulullah. Sehingga diperebutkan oleh umat-umat lain. La antum kathir. Bukan kata soal kalian banyak jumlahnya. Walakin akum gutha ka gutha isail.
tapi kalian seperti buih di atas lautan. Ba'a buih. Ba'a kok diumpamakan dengan buih? Buih itu yang pertama, tidak punya prinsip hidup. Kalaulah hari hujan, ya kan? Lain nampak buih nyui di banda-banda apa? Dapeknya banyimpang kamauinyo, ndaknya dibawa di arus. Itulah hidup, ndak punya prinsip. Dibawa di arus, kama arus ayahnya ikut senyo. Yang keduanya ndak punya kualitas, ndak ada nilainya. Ada ndak orang mengumpulkan buih. Pokoknya kampang tuh lah, sagadang hunuang buih itu mana? Ayo kumpulannya dijualnya lah, do ndak. Pamuluang ada ngumpulkan buih. Kenapa ndak? Karena ndak ada kualitas. Ndak punya prinsip, ndak ada kualitas. Ini sudah diingatkan Rasulullah SAW bahwa kita ini harus jangan jadi pengekor. Maka kata Rasulullah SAW mengingatkan, la tattaba'na sana man qablakum azwatil qudza bi qudza. Sungguh kalian akan meniru kebiasaan budaya umat yang sebelum kalian. Salangkah demi salangkah. Hatta la dakhal juhra dabbin la dakhaltumu. Seandainya masuk ke lubang biawak lah masuk kalian. Biawak itu sebetulnya dob itu tidak biawak sebetulnya, Pak. Cuman binatang yang mendekati bentuknya biawak. Tapi dob kok binatang hidup di padang pasir, nyo boleh dimakan, makannya rumput. Kalau biawak tidak boleh dimakan karena nyo memangsa. Ba'a kok disabuin ke lubang biawak ke lubang dob itu dari Rasulullah SAW. Lubang dob kok lubang yang paling rumit untuk dimasuki. Paling susah, belok-belok, kemudian punya pintu rahasia untuknya. Kalau dikaja di lubang konya ada pintu lain untuk mau loncek keluar, tidak akan dapet. Sarumi baik itu hinan dicontoh, pekerjaan itu, kebiasaan itu, budaya itu, orang Islam ada yang kami niru kata Rasulullah. Sarumi ba'abana. Kadang-kadang tidak masuk akal ada dicontoh. Itulah akibat keramun tidak punya tidak punya prinsip. Ondong aye, ondong tidak punya prinsip. Karena tidak punya ilmu. Orang lagi ngetren batu itu diikuti ngetren gitu. Saman lato-lato saya sadua. Tiba saman cinci akia, nyuakia sadua. Tidak punya prinsip. Yang kedua, tidak punya nilai. Tidak ada kualitas. Banyak, tapi tidak punya kualitas. Ya, tiba badagang di pasar abang tu. Bakarung-karuang baju, tapi sadua baju-baju nan lah. Tidak berkualitas. Dia kali bali orang. Itu yang ditakutkan dari Rasulullah SAW. Jumlah kalian banyak, tapi seperti Kenapa bantu itu? Tidak punya kualitas, tidak punya ilmu, tidak punya prinsip. Nah, itu masalahnya. Kemudian penyakit kedua, lanjutan dari hadis itu, kata Rasulullah SAW, ya, wa yaqullahu fi qulubikum alwahan. Allah tanamkan, jatuhkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Kata sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Gilo dunia, takut mati. Kalau orang takut mati itulah gilo dunia. Kalau gilo dunia pasti takut mati. Nah, ini yang berubah. Yang sebetulnya terjadi ini. Umat kita banyak, tapi pengetahuannya tentang agamanya sendiri sangat minim. Kita bawa jam tadi, jam berakhir. Jam 6 kurang sampai. Yang kedua, rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Halal. Halal dengan baik itu bergabung. Tapi tidak setiap halal itu baik. Tapi dalam agama yang baik pasti halal. Nasi basi halal enggak? Halal. Baik enggak? Enggak. Maka awak minta ke Tuhan diagi makanan yang cocok dan baik untuk awak. Kalau nan sakit gula, tidak cocoknya minum gula. Dan darah tinggi, tidak cocoknya minum makan daging.
Dulu lah pernah waktu Dora wak sabuyan kan, ada orang yang diazab di dunia sebelum di akhirat. Baik itu, piti bagudang-gudang, tiba kamar baguloh ndak boleh. Karena sakit gulo. Tiba ke makan daging ndak lo boleh dah. Tekan darah tinggi. Alai. Beko garam lo digurangi lo. Ala kan nasib tuh Pak. Ya. Jangan ka membali gulo, gudang gulo bisa dibali. Tapi ndak boleh minum. Itulah penderitaan dahulu di dunia namun sebelum di akhirat. Itu azab yang paling baik sebenarnya. Ya. Makanan ada di hadapan tapi tidak boleh dikicok, tidak boleh jilek. Tidak merasai badan tu. Lah dari SMA bapikir untuk bakarajo lah tak kumpul piti semacam, lah tak kumpul piti tu rumah lah gadang segala macam. Alai setelah itu lah sampai ke finish tu, makan minum gula tidak boleh ya, makan daging tidak boleh ya. Itu yang dinikmati dari kekayaan yang dicari itu. Jadi maniti ailiwo saudara, nama nikmati siapa? Anak cu. Maniti ailiwo cari kawan makan daging lahapnya lah. Tiba je kopinya kocok-kocok gula dia tu kopi na. Maniti ailiwo cari. Tapi kamu ngalai. Nah, sebelum sampai kira-kira ke situ, nanti pikiran itu. Minta rezeki yang halal. Apa efeknya makanan haram tu Pak Ustaz? Kata Rasulullah SAW, Innallaha thayyibun la yaqbu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali satu yang baik. Wa anallahu amara al-mu'minu bima amara bil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang beriman apa yang diperintahkan kepada orang-orang yang pada para rasul. Ya alladzina amanu kulu minat thayyibati mimma razaqnakum. Makanan halal. Lalu setelah itu Rasul menyebutkan kisah. Tsumma dzakara rajula yutilus safar. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang jauh perjalanannya. Ash'atha aghbar. Rambutlah berdebu, badanlah kumuh. Kan salah satu doa yang paling mustajab doa siapa? Orang musafir. Paling mustajab. Yamudu yadai ila sama ya Rabb ya Rabb. Mengangkat kedua tangannya begitu sudah dalam perjalanan yang memang kondisi sangat-sangat dikabulkan doanya. Kata Rasulullah, fa'anna yustajabulah. Di mana Allah akan mendengar doanya? Karena apa? Wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa wudhiya bil haram, fa'anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, nyo dibesarkan dengan penghasilan yang haram. Di mana Allah akan mendengar doanya. Jadi kalau batanya ba'ala batunggi-tunggi dia berdoa siang pagi Ustaz nak nampak jabah dari Tuhan Ustaz ba kok gitu pariso makanannya. Lain makanan halal. Salah satu efek buruk dari memakan haratonan indah halal. Itu efeknya itu. Manangi-nangi berdoa ke Allah, tidak akan didengar oleh Allah. Tadi coba cari itu. Latih dalam musafir itu. Rambutnya lah berdebu, badannya lah kotor. Mengangkat kedua tangan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendengar doanya. Gara-gara maka hati-hatilah apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang ditempati. Kalau wacirito ke kampung halaman awak nan paling banyak sangketo ko adalah di pembagian tanah. Ndak binantu je mintuo, ndak anak je ada mamak je keponakan, ndak ayah je anak. Batengkang. Mungkin dikatakan 90% permasalahan di Sumatera Barat itu kalau masalah masyarakat itulah masalah bateh tanah kepemilikan harato. Batahun-tahun dapat tiga sapu aja saudara. Jo anak, jo kemanakan, jo menantu macam-macam. Nah, tolong direnungkan. Ya, pacuma awak manangi-nangi meminta ke Allah kalau apa tadi
Nan dimakan indak nan halal. Nan dipakai indak nan halal. Kan lawak ceritakan yang berkah itu seketek. Nan seketek itu kalau berkah besar sekali. Artinya. Nan katigo apa kata Rasulullah SAW? Wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Kan banyak Allah menyebutkan liyabluwakum ahsanukum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan kematian karena awak dijangkan dunia kok. Kenapa harus lewat dunia dulu sebelum masuk ke surga? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dunia kok sampai beramal agar Allah melihat siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad, apa maksudnya amal yang paling baik itu adalah akhlasuhu wa swabuhu. Nan paling ikhlas, nan paling batuah. Apa ikhlas? Ditanya, ikhlasu makana lillahi. Nan batuah makana ala sunnah. Nan batus amalan sesuai di sunnah. Batu kitungki dan ibadah tidak sesuai jo ajar Rasulullah SAW. Itu hanyalah bak kecoa abi minyak sambah tak lama. Kalau abi minyak sama tak lama sederhana. Kok nan bercorang lah botak dah beribadah, tapi hasilnya juga masuk neraka. Bakal itu karena amalan tidak sesuai dengan sunnah. Maka itulah dipelajari ibadah yang sesuai dengan sunnah. Solat sesuai sunnah Aduh nang solat tuh kadang-kadang nak Allahu Akbar. Balarian ke kidal untuk bapak. Keceknya kalingkian kau harus tapek di pusek. Di malah dapet ini. Kan? Solat coba menurut tuntunan Rasulullah SAW. 5 tempat letak tangan waktu solat dari Rasulullah SAW. Diko habis solat nyola hati loh. Bawa geliang-geliang. Dia ada Rasulullah bantu itu beribadah. Nah, orang nambah rajanya tahu bantu amalan Rasulullah SAW. Sehingga nak asing deknya ajaran-ajaran yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kini kok ajaran Islam itu asing di tengah Islam karena ndak baraja. Nah, ibadah yang kata timo nanti diakui. Karena Rasulullah menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Orang yang melakukan sebuah amal tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah ada urusan kami di atas itu kata Rasulullah fawaradun, tidak diterima. Ya, maka perlu belajar bagaimana ibadah yang sah di sisi Allah. Dalam bahasa agamonyo, amalan-amalan dan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW itu disebut namanya bahasanya bid'ah. Kini kok kalau orang wak nyambut bid'ah itu pak, angek telingonya, tidak tahu dah pak. Aku angek telingonya, ya kan? Padahal maksudnya apa? Agar hindari perbuatan-perbuatan ajaran-ajaran yang menyisi tuntunan Rasulullah SAW. Beribadah tu baan ndak kalama dek salero dah. Tapi baan yang diterima oleh Allah. Ada orang beribadah kan lama dek saleronya. Kau tiba dia apa-apa tu kalau tiba membaca masalah poligami tagak telingonya tu ibu. Aku suai kaji yang kau. Fokus. Kau sunnah kau mah. Kare kata jambi ke sunnah dia mah. Ya kan tu. Itulah agamamu. Tiba nak kalama tu dinyo tiba dapat dinyo dinyo sunnah kok. Ya kan? Habis kok dia kandak ke istrinya tu lah sabi itu. Kapi yang mainkan poligami itu? Gitu ya. Sunnah kok, ajaran Islam kok. Tapi salat 5 waktunya di sunnah di kajiannya kok wajib ada di kerajaan dah. Nah, itu baya gamu namanya sesuai jo hawa nafsu. Kalau tidak berilmu, makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, salah satu ciri hari kiamat adalah yafsul jahl wa yurfa'al ilm. Salah satu ciri kiamat itu adalah merajalelanya kebodohan dalam hal agama, bukan dalam masalah urusan bisnis, ya. Diangkatnya ilmu. Makanya ketika Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, innallaha la yantazul ilma min sudur ulama intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada ulama secara spontan. Walakin yantazu' bi mautil ulama.
Hilangnya ilmu di muka bumi kau dengan banyaknya ulama-ulama meninggal. Fa idza lam yaqa alimun ittakhadhan nasa ru'usan juhala. Kalau tidak ada orang berilmu yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang tidak berilmu agama. Kalau tokoh-tokoh masyarakat tidak punya ilmu agama, maka dibawanya siapa yang dicontoh di masyarakat, tentulah perbuatannya. Iko musibah terbesar kini kok. Banyak tokoh-tokoh yang ditokohkan tidak mengerti ajaran Islam. Kok tanggung jawab tokoh. Jangan dianggap awak nenek mama itu gratis, enggak. Salah langkah dicontoh dan kemanakan, bertanggung jawab. Maka nenek mama itu harus tahu agama. Tidak membawai harta warisan saja orang nenek mama itu. Ya kan? Yang lebih penting adalah menjaga akidah kemanakannya. Harus mencari tauladan dalam ibadah. Rajin ke masaji. Suko bersedekah. Iko ketika banse datang ke manakan. Lakayo. Nah, enggak. Nenek mama kalau di nenek mama dan sabana dulu itu adalah tokoh agama. Enggak berbeda-beda. Karena inilah kami membiang cucu kemanakannya. Tidak sembarang-sembarang jadi tokoh. Maka salah satu ciri rekaman itu adalah banyak tokoh-tokoh yang tidak punya ilmu agama. Bahkan dianggap tokoh agama pun sekalipun. Ittakhadhan nasu ru'asan juhalan. Manusia mengambil tokoh-tokoh pemimpin-pemimpinnya dari orang yang tidak berilmu. Fasu'ilu, lalu ditanya masalah agama. Fa'aftau bighairi ilmin, dijawab tanpa ilmu. Fadallu adallu, sesat dan menyesatkan. Iko penyakit dan banyak kini. Orang sok tahu agama, tapi tanpa ilmu. Nah, karena itulah pentingnya kita baraja. Nak tahu mana yang halal, mana amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bincang-bincang pagi kita kok. Semoga ada faedahnya. Karena kalau terlalu panjang beko mengantuk. Ya kan? Apalagi ustadznya garing ceramahnya, serius bana. Tidak ada lucunya loh. Ya kan? Kurang Padang tuh jarang bisa melucukan tuh. Ceramah kayaknya. Nggak tahu ada nggak ustaz-ustaz orang paling lucu ya. Karena ilmu itu nggak disampaikan dengan bentuk lucu. Memang serius. Kalau lah seriusnya tidak masuk, apalagi kalau galak-galak. Beko ada tarangan mantap ceramah ustaz tuh bahan. Iya lama, nggak ada yang lalok surangan loh. Ya. Tapi ditanya kajinya tadi, pokoknya lama kajinya, ancak kajinya. Tapi ditanya mana rancak? Nggak itu ya, rancak kajinya ustaz tuh. Tapi tidak ada yang bawa kan? Nah, itulah penyakit juga kalau datang ke masaji pun tidak ada yang membawa pulang. Makanya kalau ikut seminar itu pena, buku dibawanya Pak. Kalau ke pengajian jarang orang bawa pena di buku. Kayaknya lebih hafal daripada Imam Bukhari. Sekali dengar lengket. Kok tidak ada yang bawa buku kan? Sama namanya. Katanya ulama itu pai mancing ndak bawa, pai lakalawi ndak bawa pukek, maka dapat ikan tuh. Dicatat saya ndak diulang-ulang dibaca apa lagi ndak kan. Ana katakan apa nih sampai ustaz? 5 menit lah keluar resiko telah banyak lupa saya apa sampai ustaz tadi itu mah. Makanya buat ajan ke ibu-ibu kalau suami minta izin ke pengajian tiba di rumah ditanya. Pengajian ustaz tadi dah. Nah, dan itulah ibu-ibu kalau nyupai pengajian kecilnya, wirid gitu kan. Tiba di rumah tanya lah dek suami. Pengajian ustaz tadi. Jadi sebetulnya nan lama berkeluarga tu ndak makan basamo sedeh. Lama baraja basamo. Ya kan? Selalu nawak lalu tu dibaca catatan pelajaran tu. Nampana pengajian sepakan petang hari akhir tanpa ikut pelajarannya dah. Kecik ustaz kau ikut kau dalilnya aku masalah ada. Itu yang diharapkan dalam keluarga. Sesuai dengan topik awak apa? Ya. Masuk surga dengan keluarga. Jalannya waktu itu, yo sama-sama bekerja sama. Saling mengingatkan antara suami istri.
Suami jangan kadang kapalolo kalau dikritik di istri. Kan itu. Bantu orang hendak manimo kebenaran, Pak. Baik suami atau istri. Ketika isi nasihati, udah kan acok lo ndak terlambat sholat. Kalau dingin tuh, kok terlambat sholat? Udah kan acok lo terlambat sholat. Itu bentuknya melawan itu. Karena ndak namu diberi nasihat. Di balenyo kan acok lo terlambat sholatnya. Kan? Baik dulu suami, ya. Berhentilah udah merokok oleh. Kau udah larang beribadah. Itu lo balik itu. Kau lo pernah dilarang beribadah? Kan tidak dilarang beribadah doh. Kerajujan ini dikakok lo. Jadi tidak nyambung. Begitulah. Saling berbalik. Peluru tembakan, ditembak cie, ditembak lo. Kayak itu tuh. Makanya tidak hidup saling menasihati itu. Tidak hidup saling menasihati. Padahal disuruh di Allah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Hidup saling menasihati dalam keluarga itu nikmat. Cobalah. Wajah istri sibuk japek kah? Saya di sampingmu, masih kenal enggak? Bisian ke istri itu. Ini sedang main apa itu nah? Saya lagi di sampingmu, masih ingat enggak? Udah dosa awak sebentar celik SMS dari anak komanya. Jadi begitu caranya. Tapi pakai bahasa yang lemah lembut. Dalam apa? Dak waktu kamau kamanika serion de yobana ayu nak bahasa itu kan. Kok laki-laki itu Masya Allah, ya kan? Samui diinjak nak mati mungkin doh. Tibolah jadi barang tuh. Bawa angwawakau saya di rumah tuh lagi. Kalau dulu sebelumnya bahasa yang sayang itu. Ya, lalu makan ditanya, lah makan kamu, ya kan toh? Kini lama nikah lah, pernah bertanya. Buka pintu tuh, lah makan sayang gitu. Coba praktekan sekali-kali Pak. Biar nak galak-galak di rumah tuh sekali, ndak serius tadi itu. Anak-anak nyebut, romantis loh abis ini. Itu yang penting. Hiduplah kebahagiaan dalam keluarga itu. Kalau tidak bahagia dalam keluarga di mana, kadapat bahagia itu lagi. Biarlah nenek-nenek awak nabar. Di balian masuk muda tu baliak. Ya kan? Baik ke masjid babimbiang tangan lo. Lah masuk-masuk terakhir di dunia mah. Tidak dinikmati. Ya kan? Itulah masalahnya, Mbak. Aku nak dapat bahagia itu. Karena awak nak mau bahagia itu. Kan gampang sebenarnya. Cuma mempraktekkan itu bare. Ego awak tinggi. Ya kan, 3 laki-laki inyojo ingin dirayu. Tiba pun si inyo lo minta dirayu. Enggak jadi barang itu. Coba saling ingin memberikan. Itu. Sedang makan tuh di bisian. Gara-gara di bini semua makanan. Kodake panah lah ke rumah awak gini ya. Apa tuh dah? Asin sama ambo. Jadi coba anak-anak kita ketika melihat kita begitu baik dengan suami istri, pasti mereka senang di rumah. Ikonda ala pulang ayah jo amak baca kak tari mana kelamaknya main di luar? Ya kan? Dek sendok baca kak, ya kan? Dek kain pelap tangan dak basobok baca kak. Banyak banget hal-hal yang kecil-kecil kadang-kadang menimbulkan masalah. Padahal kalau dihadapi dengan sabar, dengan tenang, menjadi bumbu-bumbu bahagia dalam rumah tangga. Itulah kini kok, piti banyak tapi bahagia indah. Itu masalah kadang-kadang. Maka oleh sebab itu, bagi bapak-bapak, sediakan waktu untuk istri dan anak. Jangan lebih banyak, lah pulang lah di toko, ada mampir pula ke mama lu dah. Pulang mandi awak. Ya kan? Tunggu azan maghrib, kau habis sholat, makan bersama-sama keluarga, jo anak-anak, bincang-bincang. Nah, besok hari Ahad kita ikut kajian ini ya. Lebih cepat pergi ya. Coba lebih diorientasikan ke agama kehidupan awak. Akan terasa bahagia hidup tadi. Tidak akan bisa bahagia dengan materi sementara. Kan kini awak cara bahagia apa? Baik tempat rekreasi. Lah pulang balik, garing lo balik.
Kenapa orang-orang barat itu mengeliling dunianya? Karena nyo tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Nyo tampak bahagianya kalau mencari pemandangan indah ini. Lek kata lo 3 hari di Sikabu, bosan mencari itu. Oh, pertama tiba ya, ancak gunungnya, dingin daerahnya. Coba 3 hari sih kok. Hah? Labo? Bosan. Terus kamu kan dicari kebahagiaan tuh. Ya bahagiaan tuh di luar rumah awak diciptakan. Coba suami istri itu memang betul-betul ingin saling membahagiakan. Kok manyuan-nyuan lah mau sekolah lepas nafsuan suami istri. Nah, bercanda aja anak, umimu kayaknya tangannya lagi sakit nih, biar habis suapin. Coba hidupkan hal-hal seperti itu dalam keluarga. Hal yang nilainya kecil menimbulkan perasaan-perasaan yang sangat menyenangkan. Demikian, ya. Nasihat pagiku, ada pertanyaan? Hadiah habis? Hadiah habis ya? Baik. Ada orang bertanya? Ibu-ibu, bapak? Dado? Nah, mamitnya. Lagian pertanyaan tuh biar enggak? Baik. Ada ibu di belakang? Yang pak-pak? Coba yang batanyo sih malih. Batanyo sih. Batanyo sih dah mau no. Karena pun enggak tahu angka ditanya Ustaz. Itu sakingnya awak enggak tahu angka ditanya itu. Di mana ilmu waktu itu? Nangka ditanya sih enggak tahu bagus batanyo. Nah, itulah kalau orangnya ada wawasan, banyak hal yang akan ditanya. Kalau nyo wawasan banyak yang akan ditanya. Tapi kalau nyak punya membaca buku, ndak punya wawasan, akan ditanya. Nggak ditanya itu ndak do. Ndak tahu akan ditanya. Nyak tahunya ndak tahu, tapi ndak tahu tuh ndak tahu tuh apa. Ndak tahu pun ndak tahu do. Kalau bahasa orangnya itu adalah jahil murakkab. Kebodohan yang kuat terat. Awak tahu bodoh, tapi di mana bodoh awak ndak tahu. Awak lain merasa bodoh, tapi di mana bodohnya awak ndak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, kami mohon dari sini. Tadi dibilang amal yang diterima dalam doanya. Oleh sebab itu kami pengen bertanya, mohon tentang sholat. Yang pertama fikih sholat, dari mulai rukun uduk sampai sholatnya. Di rukun yang utama uduk itu bagaimana? Kemudian sholat yang ciri-ciri sholat yang diterima oleh Allah itu yang kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa rukun uduk? Yang pertama rukun ni, niat nang kedua, masuk muka nang ketiga, masuk tangan, kampe, masuk kaki, taib, rambut terus, telinga terus, kaki terus. Tartib. Taib. Mencuci muka 3 kali. Rukun, syarat atau sunnah? Mulai bakhilaf. Ada ngecek rukun ada kan? Sunnah. Mencuci 3 kali hukumnya sunnah. Nah, itulah paralunya para jamaah. Rasulullah pernah berwudu 1 kali. Kapan cocoknya kalau 1 kali 3 kali? Kalau orang antri banyak di belakang waktu pendek. Nah cocoknya bawa 3 kali. Yo tutup 1 kali. Kalau ayah seketek, Aiko kadang-kadang awak saksikan di musim haji kadang-kadang tuh, atau di bulan Ramadan di Makkah sini tuh ulah antri banyak, nyolambui bawa tuh yubana sempurna pak.
kali, 3 kali, orang lah antri panjang belakang. Kan sunnah sudah, 1 kali juga sunnah, 2 kali juga sunnah, 3 kali juga sunnah, ada sunnahnya itu semua. Tapi kapan 1 kali lebih utama adalah ketika air kurang. Iko kiran lah netes-netes, banyak mau dulu 3 kali. Itu tambah biaya, tidak ada orang lain yang dapat air. Itulah ilmu, Pak. Itulah ilmu. Kalau nyoba ilmu, ya kan, tidak sulit. Tiba aja musafir. Itu acok ambo karena itu, Pak. Ini imam kan, kok pesawat lah ke boarding lah karena pesawat ya. Nyo jama zuhur jo asar ampe rakaat. Salah saya sholat tabiri-biri wah ada naik pesawat tuh. Lah panggilan ketiga, lah di Paulo nama awak. Padahal musafir kan boleh sholat diberi kelonggaran di jamak dan di pasar. Kadang-kadang sholat subuh di bandara, Pak, bilang iyalah sholat subuh itu kalau kabarding lah panggilan sabisma rabbika dibaca ayat. Panjangnya ayat, baca ayat-ayat pan. Itu. Kalau orangnya punya fikih, punya ilmu, tahu dia menerapkan ilmu. Kalau nya tidak punya ilmu, itulah sebabnya simpang siur nih melaksanakan ajaran agama itu. Makanya barek rasanya ajaran agama. Makanya barek dia. Karena tidak tahu fikih, tidak tahu ilmunya, penerapannya. Nah, taib. Bauduk itu yang sunnahnya digigit-gigikuan atau seluruh ke belakang. Ba'a kok dalam sebagian ajaran ada biko-iko kalau tidak punya rambut, Bu. Memang dalam mazhab Syafi'i itu minimal dibasahi. Itu minimal, bukan yang sempurna. Wudhunya Rasulullah SAW dari depan ke belakang, kembali ke depan, kemudian langsung beraja. Kau berwudhu? Dah. Itu syarat minimal. Kan beraja PK istilah dulu di pondok pesantren itu ada PK, soalnya kalau di pondok pesantren iring-iringan. Itu maksudnya minimal. Bahkan ada fuqaha menyebutkan kalau ndak punya ram itu minimal, bukan sempurna. Nah, itulah pentingnya kita beraja. Makanya wudhu yang sempurna itu ada 2 kali, 3 kali boleh wudhu. Sebelumnya kumur-kumur dan hidung. Makanya barasi orang muslim itu yang paling barasi, Pak. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian wudhu. Muka ini, mana muka Ustaz? Nama aduk kamu muka itu muka. Normalnya muka. Kalau nyobotak kau rambut di siko, kau masuk muka enggak? Enggak. Itu nak masuk muka lah itu tuh. Kan ada loh definisinya muka itu di mata terakhir rambut kayak gitu enggak. Kalau rambut terakhir di siko itu masuk muka deh teko. Enggak, muka sampai di siko. Nah normal. Sudah itu diambil wudhu dari ujung jari kah siku. Itu sunnahnya itu. Terus kiri. Baru tadi menyuci muka kepala, langsung balik ke depan, terus kata lingo. Baru jo kaki itu siram di ujung kaki wa, disalah-salahkan jarinya itu supaya ndak adonan ndak kena air. 3 kali boleh, 2 kali boleh. Selesai. Baca doa setelah wudhu. Dia apa doa ambil wudhu? Adonan apa tapi ndak lo bacanya, lupa. Ada orang yang berwudhu apa? Buru-buru tak kamanya. Asal jadi. Nah, kalau dalam agama itu tidak asal jadi. Baan yang tidak diterima Allah. Salat mulai di takbiratul ihram. Rukun salat. Jam berapa nih? Jam berapa hari? Mulai dari apa? Niat. Kemudian itu apa? Berdiri. Belum berdiri lah takbir saja. Sudah itu takbiratul. Setelah itu membaca Fatihah. Setelah itu ruku. Baca ayat ruku. Termasuk apa? Syarat, bukan sunnah. I'tidal.
sudah ruku, kemudian sujud. Sujud pertama, kemudian duduk. Duduk antara sujud, kemudian sujud. Kalau nak tahu rukun, yang penting baraja, ba'a, pelaksana salat Rasulullah SAW. Nah, di mana letak tangan kalau Rasulullah SAW? Adon kadang-kadang sampai di siku, adon sampai di siku. Ada 2 riwayat. Tak baik orang. Ya kan? Tak baik aja orang. Ada itu. Allahu Akbar. Rasulullah justru menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Gini. Bukan gitu. Dan adu ampu menceliak dan acuk nampak dan orang melakukan. Nyo salat bantu ke basilat, Pak. Ada nampak tak? Hah? Sudah itu baik ada nama dia meriangan seketik tidak apa. Hah? Ini supaya anggota badan kita ini menghadap kiblat. Itu Rasulullah menghadapkan, maka di telapak punggung tangannya itu menghadap kiblat Rasulullah. Bukan gini. Banyak orang awak solat macam itu. Bukan gini. Tampaknya boleh sampai di siko, boleh sampai. Itu banyak-banyak. Tiba di rukuk, tak boleh lah kepala tu membuat banar dah. Tak boleh lah mencedak untuk orang. Tapi mendatang. Tiba di sujud, itu banyaknya salah tu. Maju banar ke depan. Hampir menempel paruh hijau. Aduh pula nama nyunggah mana itu. Nah itulah para ulama. Apalagi bacaan-bacaan. Ya. Kalau awak baraja, taraso enak solat. Kalau enggak awak baraja, banyak hal yang rasul awak jangga dan barik melaksanakan. Makanya kalau agama itu dipelajari menjadi membawa ketenangan. Makanya solat Rasulullah SAW membawa ketenangan. Arif Nabi salatu ya Bilal. Rasulullah kalau sudah istirahatnya ingin solat. Karena di situ dapat kebahagiaannya. Ikut awak solat itu merapat sasa angok. Bahkan kedapet capek selesai solat. Kenapa? Karena awak belum meresap. Dan itu ba'a bisanya Ustaz yojo ilmu. Apalagi apal baca-bacaan solat tuan. Direnungkan. Itulah nilai-nilai tadi. Itu yang disebut iqamah, itu sama menegakkan solat. Jadi makanya ulama membedakan mengarajuan dengan melaksanakan. Kalau mengarajuan selesai, tapi belum tentu punya nih. Makanya kata Rasulullah hadisnya, ada orang solat yang dapat nilai solat 100%. Ada yang dapat 50%, ada 25%, ada 10%. Ada yang dapat pahala, tak dapat pahala. Tapi kewajiban badosonya tinggal gugur. Nyolah solat, tapi dapat pahala dah. Memangnya nak berdosa meninggalkan solat. Hanyalah solat, tapi pahala solat nak. Nah, dan mawa. Lai salamualaikum assalamualaikum lai mendapat pahala. Dapat pahala berapa persen? Makanya agama seseorang itu dimulai dari solatnya itu. Makanya wak baraja sampai ke zikir-zikirnya supaya itu tadi ndak ondong ayo ondong ada awak. Ikut orang sih. Nampak orang itu. Dia kalau habis solat tuh adalah nak sujud setelah itu tuh. Adalah tuh. Kenapa? Abu tanya tuh. Nampak orang baik itu dilakukan nak tahu ada dalilnya. Rancak bentuknya habis solat mano-mano sebentar itu tuh sujud lah. Itu keluar masjid. Di mana ada sujud satu-satu. Tidak ada sujud itu harus berhubungan dengan solat atau sujud tilawah atau sujud syukur atau sujud sahwi. Nah ini banyak amalan-amalan, apalagi bicara masalah-masalah yang sensitif tuh. Kalau di awak kan ada istilahnya menuju hari 40 hari semacam. Kalau bicara itu lagi, itu udah sensitif dengan masyarakat. Kalau ditanya dalilnya, alah baik, kok dari dulu orang kayak apa melakukan? Itu yang terjadi itu. Tak tahu mana dalilnya. Nah itulah para lu awak dilurian agama itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu. Baik, terima kasih atas pertanyaan ibu tadi. Semoga ini sebagai motivasi untuk kita semakin banyak belajar. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, setiap hari ingin bertambah harta dan uang, tapi jarang kita yang mempunyai pikiran bagaimana ilmu supaya bertambah setiap saat. Dan
Itu ibu-ibu. Kan ibu lanang nggak itu? Oh, kalau bu ibu, cukup ke belakang itu nak sampai ke ujung rambut mana? Gimana? Perempuan terbuka aurat nggak batal wudu? Ada nggak pembatal wudu tuh kalau terbuka aurat? Itu juga banyak tuh pengetahuan apa yang keliru di musim haji itu mencari ataupun apa namanya musim umroh itu banyak tuh ama-ama itu berkeyakinan kalau terbuka aurat batal. Apakah termasuk terbuka aurat itu membatalkan wudu? Kerjalah. Sekarang apa wudu? Sudah tutup baju telanjang. Batal wudu enggak? Padusi itu lah. Sudahnya mau wudu, tukar baju di kamar telanjangnya. Batal wudu enggak? Ataupun dinari orang yang aurat terbuka ya berdosa, tapi tidak membatalkan wudu kalau dicari ada orang non mahram. Kalau sama padusi terbuka auratnya yang memang boleh dibolehkan tidak batal. Bersentuh dengan laki-laki, ada khilaf dari ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal wudunya. Tapi kalau yang berdasarkan dalil Rasulullah SAW sebelum berakhir kaman saji itu mencium istrinya Aisyah. Itu diantara hujah ulama mengatakan kalau bersentuh tidak sengaja laki jo pudusi tidak batal wudunya. Tapi kalau bacolek itu berdosa. Walaupun wudu tidak batal tapi berdosa. Itu pendapat ulama lain. Itu juga dua hadis menyebutkan. Ada hadis menyebutkan membatalkan wudu, ada yang tidak. Tapi demikian hati-hatian ulama justru mengambil hadis yang membatalkan wudu. Kalaupun hadis lain menyebutkan innama huwa qit'atun minka, itu kan bagian dari bagian tubuhmu. Memang ada hadis lain. Tapi ulama menyebutkan dalam konteksnya lebih tegas hadis yang membatalkan wudu. Kenapa? Ya, dipahami hadis yang pertama tadi, hadis yang mansuh oleh hadis yang kedua. Tetapi itu khilaf para ulama. Demikian hati-hatian adalah mengambil pendapat yang membatalkan wudu. Itulah para ulama Barat Jawa. Ya kan? Kalau anak Baraja tidak tahu kedudukan hukum itu, sehingga menyulitkan. Padahal ada kemudahan dalam menjalankan agama kalau dilaksanakan dengan ilmu. Demikian. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak ditampaknya, ada hal-hal yang salah diucapkan. Semoga tidak masuk ke dalam hati, hanya dalam rangka mungkin untuk menjelaskan. Mungkin juga bahasa Minang ambo wala tidak tapek banyak ya. Mungkin ada yang salah-salah kalimat. Mohon maaf, dimaafkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.